sementara progres investasi kita sudah hampir 84%. Progres Masih beberapa orang. progres fisik 7 dari keseluruhan. November ini adalah dynamic test. Jadi sifatnya uji coba EMU yang sudah datang di kita rencanakan di BPI. Jadi kita harapkan nanti beberapa minggu juga kita akan mencoba EMU tersebut dari Kasinggiat 4 ke arah Tegal. Ya, ya. Bulan Juni 2020. Ya, ya. Oke, gini. Kosoperan saya jelaskan awal bahwa dalam pemerintah besar itu faktanya kita tidak sama seperti yang penting adalah dan kami di kereta api Cepat Jakarta Bandung berusaha menekan itu. Bahwa bisa bayangkan di tahun 2019 2020 usulan Kosoperan itu masih di 2,6 bilion US dollar. Pada saat kami diminta untuk mengusulkan pada bulan November 2021 itu kita bisa tekan sampai 1,6 bilion US dollar. Artinya apa? Ya kita semua dikasih tutup ini semangatnya sama. Bagaimana menekan Kosoperan? Karena Kosoperan ini tentunya kan tidak baik kalau kita tambah-tambah terus. Jadi intinya tugas kami bagaimana bisa menyelesaikan proyek kereta api cepat Jakarta Bandung, bagaimana kita bisa menekan Kosoperan yang terjadi. Bahwa sesuai Perpres 93/2021 memang harus direview oleh BPKP. Yang sekarang terjadi, BPKP dalam review yang pertama kemarin dari 1675 menghasilkan review itu 1176. Cuma memang kemarin kan disampaikan oleh PT KAI dan Kementerian BUMN bahwa masih ada potensi yang lain, di mana sejak bulan Februari BPKP menyelesaikan review, kemudian sampai hari ini, misalnya ini ya, ada kebijakan di mana PPN berubah dari 10% menjadi 10%. Ada beberapa penambahan PPN juga pajak untuk biaya yang lain. Dan yang ketiga, ini masih tapi dilakukan oleh PSBI karena menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Rekomendasi dari pemerintah waktu itu, PSBI sebagai anak perusahaan BUMN bisa melakukan itu. KCIC yang membiayai. Di situ ada mekanisme loan. Bagaimana KCIC agar bisa menggunakan lahan yang dibebaskan oleh PSBI? PSBI meminta penerbitan HPL kepada negara atas peruntukan lahan. Kemudian nantinya terbit HPL, kemudian untuk bisa digunakan oleh PT KCIC, kita terbitkan HGB atas nama PT KCIC, di atas HPL-nya PT PSBI. Di situ setelah kita minta konsultan PwC, muncul eksposur pajak bahwa KCIC dengan PSBI ini adalah perusahaan terafiliasi, nggak bisa menghindari pajak. Jadi kemungkinan ada potensi tambahan lagi 2,3 triliun eksposur pajak atas transaksi, di mana nanti akan menimbulkan PPN dan PPH. Tapi kita akan coba diskusi dengan Ditjen Pajak, diskusi dengan Kementerian Keuangan. Apakah mungkin ada rekrut orang, ada training dan segala macam. Awal usulan Kosoperan itu di 183 juta US dollar. Setelah kami evaluasi, ternyata semua training itu hampir semuanya di Tiongkok. Kita fresh graduate. Sementara kalau kita menggunakan pendekatan China Railway sesuai dengan standar yang ada di KTJB, untuk masinis, misalnya masinis ya, yang akan menjadi peserta training HSR, itu harus masinis yang memiliki pengalaman 100.000 km mengendarai kereta api konvensional atau KSR. Jadi nggak mungkin kita rekrut dari masinis baru, sehingga kita minta PT KAI sebagai lead sponsor yang sekarang untuk membantu kami. Jadi PT KAI mengirim masinis. Dengan cara itu kita bisa bayangkan dari semula pendidikannya harus memakan waktu 18 bulan, itu cukup 8 bulan. Di situ kan kita bisa hemat biaya. Dan masih banyak yang lain. Jadi 183 posisi sekarang itu tinggal 77 juta US dollar. Separuh lebih kita pakai. Belum yang lain kita ada review desain, ada review engineering,
Jadi beberapa case misal jalan akses Kalimalang kita nggak perlu landscape, kita hilangkan, itu bisa mengurangi banyak ya. Seperti itu kita lakukan. Kalau apa dari pinjaman CDB ini berarti? Jadi gini. CDB ini adalah lender kita, karena development bank itu lender kita sesuai dengan facility agreement yang ada di dalam project ini. Project ini memang dibiayai 75% dari CDB, 25% itu equity dari PSBI dan Bejinyawan, BUMN Indonesia sponsor. Jadi saya pikir dengan komposisi itu tentunya saat ini kalau terjadi cost of run dari sisi kami dan pemerintah Indonesia kelihatannya sama. Inginnya nanti kalau ada terjadi penambahan biaya, ya tentunya CDB juga bisa membantu kami. Belum, masih negosiasi. Tadi kita bahas juga dengan Pak Sekor. Pembahasan sampai mana itu? CBD ini sampai belum? CDB. Jadi gini, intinya sekarang informal kan, karena memang cost of run belum diputus bulan. Cost of run itu nanti yang memutuskan komite kereta cepat. KCC pun nggak bisa ngomong, karena itu diatur di Perpres 93 2021. Jadi sementara ini NDRC, Penasihat Tiongkok juga mengevaluasi, kayak pemerintah Indonesia mengevaluasi cost of run, mereview dengan BPKB. NDRC juga sama, menunjuk konsultan BUMN untuk mereview. Nanti ketemu, baru setelah itu didiskusikan terkait bagaimana sumber dana. Apakah semuanya bisa dari equity sesuai facility agreement atau kita tetap meminta bantuan dari equity sesuai dengan struktur pembiayaan. Kalau PMN Pak, tahun ini Pak? PMN diajukan. PMN diajukan itu untuk membiayai dari sisi Indonesia dan itu diajukan oleh Kementerian BUMN untuk PT KAI sebagai Thank you. Kan terkait dengan PMN. Nah, nanti ketika soal dulu ada anggapan. Betul. Setelah itu solusinya tadi seperti apa sih Pak? Ya tadi kan sesuai fasilitas agreement terkait misal diputuskan nih, ini kita kan nggak tahu misal diputuskan 1176 atau 1675 billion US dollar. Setelah diputuskan oleh komite kereta cepat kan akhirnya nanti pihak pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok akan berembuk. Ya kan? Ini 1675 tuh dari mana nih sumber pembiayaan? Tadi saya jelaskan. Apakah sesuai fasilitas agreement biar didanai dari PSBI dan Bejinyawan, BUMN Tiongkok. Yang baju orang dari mana? Orang Tempo.